Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Ihino natanda halaman 50 sekurang. Halaman 50 sekurang dan adapun baris ketujuh baris ketujuh dari Ra'atuh. Dan adapun lebih-lebih yang halal, dan adapun lebih-lebih yang halal, maka bahwasanya kebinasaan ibadah, yakni orang yang mengerjakan ibadah, ibadun ataupun ubadun, yang ahli ibadat, menyo ibadah but apa bu ibadah, diri ibadat, tapi menyo ibad yang ahli ibadat urang nyo masalah ji hidih likut ke pegah tentang memeliharakan perut. Memeliharakan perut yang pertama sekali daripada makanan yang haram. Baikna itama makanan yang haram. Makanan yang haram hanya mesti karena ji bernajis. Makanannya suci tapi cara menghasilkannya itu yang haram. Ataupun barang peng yang tak boleh haram. Ini kan cara menghasilkan sit. Ini haram sit ataupun syubhat idelikut menyejina kena ke. Adapun yang lebih-lebih yang halal, maka bahwasanya kebinasaan ahli-ahli ibad, yakni orang mengerjakan ibadah, dan bala ahlul ijtihad. Bala bagi ahlul ijtihad. Makna bala daripada ahlul ijtihad iaitu cobaan, tantangan berat haik ke pubun ibadah leurung sungguh-sungguh. Ini akibat daripada makan. Maka bahwasanya aku ta'amal ataupun aku ta'amul. Mana ta'amul lung semikir, lung sediliki, lung perhatikan. Ini kata daripada Imam Ghazali. Buat lung kalan kan kitabnya, lung kalan lebih tak. Tu baru cerita. Maka bahwasanya aku ta'amal, lun selidiki, lun semikir, maka aku dapat padanya 10 kebinasaan. Nekul Imam Ghazali watai lun teliti, lun perhatikan, lun selidiki akibat daripada makannya yang berlebih-lebihan, nyo rupanya nasib peluh boh akibat. Itu kurang terperhatikan, yang tak anggap itu ada masalah. Padahal makannya cukup masalah dalam kehidupan dia. Hai karena yang tak pernah mengata haram, maka akan keluarlah yang haram. Pakan mata galak ikalan yang hanaget, babah galak ipurai hanaget. Kadang yang dapat juh bunuh tak hanaget. Ini sangat mempengaruhi kan. Nyebek dak kenyan nilai ata yang get tapi subhat masalah sit. Pula menyata haram. Cuman nyo kan ata yang haram menyo kena yang lebih. Tamita halera. Dapat juh katanya ata suci, tapi bak lebih pajuh. Nyo kan masalah. Pakan berat badan hai dak pubuk ibadat lebih bak pajuh kan karena haram lebih daripada kadar draw. Tapi menyobipah hobi kadar badan sehat. Tanya pun sungguh-sungguh buat pupuk ibadah. Tapi nyo di saat kabar lebih-lebihan kamu masalah yang akan timbul nepegah oleh Imam Ghazali iaitu 10 boh kebinasaan daripada usul ini kelakuannya. Nyo dasar daripada kelakuan banyak makan adalah 10 macam akibat di. Yang pertama di dalam membanyakkan makan itu mengeraskan hati yang pertama. Banyak makan mengeraskan hati. Ini boleh makan hana masalah. Cuma ubi kadar draw masing-masing. Ini beda-beda. Itanyo hana tak raya kadang-kadang. Igop raya berlaku ukuran yang biasa ke baju. Entnan baru memadai igopnya. Kakak berlakunya. Kedankan hanjit pajuh yang mangat-mangat biasalah. Berlebihan yang tidak boleh. Berat pada tubuh tu. Dan penyakit pun bagah datang kan akibat daripada makan yang tidak terkontrol. Makan yang hanya mengatur pola makan memasalah pada tubuh. Jadi yang pertama sekali akibat daripada membanyakkan makan dapat membatatkan, dapat mengeraskan hati dan menghilangkan akan cahayanya. Yang kejut, cahaya hati hana ilmu payah untuk ingat, lupa cepat karena hatinya tidak bercahaya.
Dan riwayat daripada Nabi SAW bahwasanya bersabda ia, Nabi nan pegah dalam suatu hadis, Nabi nan sampaikan dalam suatu hadis, yaitu la yumayyitul qalba bikasratit ta'am wasyarabi fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura alaihil ma'u. Ya, hadisnya la yumayyitul qalba bikathrati ta'ami wasyarabi fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura alaihil ma'u. Jangan kamu matikan hati dengan membanyakkan makanan. Bek tapu mati hati dengan banyak makan dan banyak minuman. Banyak makan, banyak minum. Makan boleh, tapi banyak kan banyak ke apa? Hanan hanjut. Artinya akibat di angka kate, maka bahwasanya hati mati seperti perhumaan apabila banyak atasnya air. Perhumaan tanaman dia butuh kepada air, butuh kepada pupuk supaya segar, sehat, subur tanaman tersebut. Tapi di saat inya lebih mati di saat pupuknya lebih rusak tanamannya kan di. Begitulah tamsilan hati. Yang kecil bermasalah. Hati tanya bagaikan tanaman ke bukan? Apabila tanaman itu disiram banyak-banyak bermasalah, mati tanaman. Hati juga demikian. Banyak makan. Hai akibat ile banle makanan ni tanya kan mudah untuk dengar tu. Mudah untuk dengar, mudah untuk mudah tak je. Kekon untuk ibadat cukup berat itu mudah. Tapi untuk ibadat berat payah. Dan cepat lupa dalam tanya. Tanya bagah tua tu. Untuk hafal-hafal pelajaran bagah tua. Bahkan karena banyak makan. Nyokonyo adab-adab yang dihindari oleh urung-urung yang hafal. Tidak banyak makan. Murung jaga suara menteng, suara agak-agak tabiknya gatur pola makan. Karena waktu kala makan itu ka berdahak, ka bagah batuk, ka hanagat suge. Ini akibat je. Jadi yang pertama kesimpulannya, akibat daripada banyak makan itu dapat mengeraskan hati, dapat mati hati yang banju. Yang kedua, dan sahaja telah diserupa yang demikian itu setengah orang yang salihin dengan maidah, dan katanya diserupa orang demikian itu setengah orang salihin. Urung saleh awai gepe serupa makanan yang itren lang perut katanya dengan tanaman buno, yaitu dengan maidah kantong makanan, tempat penampungan makanan, perut katanya nyen seperti periuk ke apa? Seperti periuk lagi belangeng yang hidup di bawah hati, menggelegak, dan uapnya makna uap menggelegak, menggelegak dan uapnya terangkat kepadanya, maka banyak uapnya itu mengkeruhkan dia dan mengkeraskan akan dia. Jadi perlu kena pegah tempat penampungan makanan dalam perut getanyo nyo lagi belangeng waktu tatagun si pupu kai pe asap pe uap nyo meno sit. Karena banyak makan, banyak minum, banyak sesuatu yang kita masukkan dalam maidah, maka akibat daripadanya wate kai masalah lah hati tanyo. Jangan kena pegah. Yang kejit sumber penyakit kan dari perut. Banyak makan bermasalah, tidak makan sama sekali juga lebih bermasalah. Kemudian ni daripada perut itulah timbul penyakit dum. Pakon ka putakeun ka ule sakit. Kadang-kadang dari perut ipu uap sehingga ka sakit ule, ka sakit kerongkongan dan sebagainya nyo dari perut. Ini cukup masalah nyo. Nyamban. Banyak makan masalah, tidak makan lebih berat masalah. Dan kedua, jadi akibat pertama, akibat banyak makan yang pertama yaitu mengeraskan hati dan menghilangkan cahaya hati. Nyo lagi bahino ju. Jadi berarti kagadah cahaya hati kusung pi kapaya. Kagadah cahaya hati dan afai pelajaran pi hana tak tinggal dele. Dua terbagah bahwasanya di dalam memanjakan makan itu fitnah. Nyo kasit kamu masalah luar fitnah kejahatan. Timbul sesuatu yang tidak baik, yang jahat, patah timbul bagi segala anggota mata, punyung, jaro, baba. Pakan galak thai berah yang kengken. Rupanya ia pertama membunuh barang yang kengken. Galak idingo yang kengken, galak ikalan yang kengken. Nyo akibat daripada perut bunuh.
dan membimbangkan dia, ya. Ahwate kamu masalah timbul kejahatan bak segala anggota, kamu membimbang, membangkitkan dia bagi yang lebih-lebih. Sekurung-kurung jihile tapubut yang lebih-lebih, mata galak puput yang lebih-lebih, walaupun nilai hana jik mekruh hana, tapi kalau lebih-lebih sia-sia, lebih-lebih lah mentuk sekadang sirut dalam harum je. Yang akibat sering-sering kan, sering-sering matanya dikerjakan yang sia-sia, sering punyung didengarkan yang sia-sia, nyo akibat jihentu akan jatuh dalam yang haram, kan sekedar sia-sia manteng. Akibat pu makan ni Pak Buno, yaitu membangkitkan dia bagi yang berlebih dan binasanya. Maka bahwasanya seorang laki-laki apabila ia kenyang nyan pungah pu tungang bahasanya pu berakai, yan urang menyo katro ka berakai biasanya yan. Sebab katro ke hana fikir lah sapule, yan ada binatang kebenan sit, yang kejip binatang yang liar, yang kelut, yang juah yang tak pede je. Nafsu katanya menasik yang kejip pergi puasa dalam Ramadan kepunya kenyan untuk kekang le. Urang menyuka lemah tidak makan, nyo adalah akan menimbulkan baik ged lembut ge. Jadi ge begahino, maka bahwasanya seorang laki-laki kan mesti uraga menteng, baik salah. Kan sering laki-laki bak kebaikan pi sering begah laki-laki, bak yang kejahatan ini sering begah laki-laki. Artinya mandum manusia genek begah apabila jih kenyang maka dia itu akan pungah dan akan ingin banyak keinginan, akan timbul kejahatan, di antaranya yang ke beruakai, dan timbul keinginan macam-macam, dan suka matanya melihat kepada barang yang memberi faedah nyota bunuh terpegah. Galak mata katanya ikalan pupu yang mentang ya hana perle, hana berfaedah, yang hana faedah itu baik daripada yang haram, perkara yang haram, atau lebih-lebih, ataupun perkara yang lebih-lebih pada yang sia-sia. Yang kata yang sia-sia lebih-lebih, yang atas sia-sia, angka atas yang lebih, yang ke sia-sia sama si artinya galak apabila matanya kagalak ikalan apabila perutnya kapunuh makanan nyo akibat ji mata galak ikalan kepada sesuatu yang hana perle nyan ada kala lebih sia-sia menteng ataupun cit harum. Dan telinga punyung menansit bagi mendengar kepadanya, galak dengar kepada sesuatu yang hana berfaedah, dan lidah berkata kepadanya, lidah menansit galak begah yang kengken keroi, dan faradnya kepada keinginan syahwat, banyak terjadi perzinaan pakan karena peng kala udip senang makanan jai tapi pun dah fikir malam imuzina ikalan yang kengken keroi, yang kan akibat daripada pu makan ni pat buno kabereh mendum kehidupan tu, yang kena akibat makan tuman terhang-hang hana terasa, hana akibat sapu, padahal punya tak perasa, Masya Allah tak akibat daripada makannya, cukup bermasalah. Dan kakinya juga demikian berjalan kepadanya. Kemudian bangkala tetacok pupu yang bereh mandum nikmat gebila Allah Taala. Ni kiban teman, nya kan makin berat laju anggota katanya. Apabila hana terkontrol dengan ilmu, nya tadepu kada depat hem nyan kenyan ilmu. Ilmunya menjaga katanya al ilmu ya harus suka ke Sayyidina Ali wal malu tahrusuhu, ilmu itu menjaga akan kamu dan harta itu kamu yang menjaganya. Kejip menyotan ilmu itu banyak makan banyak minum yang ke lagi nyanjuk akibat ji menyona ilmu tingkat tu nyu kunyo akibat daripada makan buno sehingga tak kekang tak hindari. Dan jika ada lapar ia nyen gebegah buno menyo sirara urang katro nyu ko berakai biasa ji nyen tentu saja karena tidak ada yang dapat mengekang. Dan jika ada lapar ia maka adalah segala anggotanya sekalian dapat petunjuk, tiada ingin kepada sesuatu daripada ini. Dan jika ada ia lapar, dan jika ada lapar ia, apabila sirara urang yang perut de maka adalah segala anggotanya sekaliannya, anggota-anggota goknya mandum nyo adalah dapat mendapatkan petunjuk, nyo terarah. Yang kejitnya hikmah puasa supaya terarah, mata terarah, punyung juga terjaga, tiada ingin kepada sesuatu daripada ini dan tiada suka dan birahi baginya. Artinya hana galak kepada yang berlebihan ataupun yang haram lagi yang kagak likut. Nya maknanya tiada ingin kepada sesuatu daripadanya atau yang kagak taknya. Dah hana galak saban ti hana ingin hana galak. Dan birahi artinya tiada birahi baginya, hana menimbulkan syahwat yang bukan-bukan,
keinginan yang berlebihan hana pakan karena perut sedang kosong, perut lapar nyemban ada nafsu wate gepoh pun nafsu kan ini pajan nafsu yang tunduk yang ke wate getik dalam lembah kelaparan nafsu kita yang gubut nafsu oleh Allah Ta'ala nafsunya cukup tungang kita lagi ciptakan nafsu kita yang oleh Allah hai nafsu kah so lung so kita yang oleh Allah putai jauh nafsu draw nah lung yang ingkar nafsu yang kejut nafsunya baik mayang urung relah yang kengen nafsu hantruk hot ge segala macam dilakukan ke cara betruk hot ke masalah jatuh gop relah gop rusak gop itu soal belakangan yang perle ngedro betruk tak upayakan yang ke nafsu juah yang paling bahaya kan tidak dapat dikontrol nafsu itu apabila tidak ada ilmu kenge ilmu dapat terkontrol menan lagu nafsu itu yang kibal nafsunya perle bermangat dumpu bermangat nak bacut dihina oleh orang lain yang kamu teng terlaju padahal betul penghinaannya memang nyu salah tu akan tetapi lagi katanya bengeh terlaju tato gop lagi hut katanya mohon berat tak je bengeh tu yang semuanya itu nafsu hana terkendali sehingga waktu katanya yang Allah Taala menan getik dalam laut laut dalam gindram dalam neraka hai lapui laut panas tak kan aju jadi katanya yang kemana jauh so kah nafsu dro lung ro trok padik ge kan lagi nya hanya getik di dalam lembah kelaparan dalam lembah deuk dalam neraka deuk yang kena baru menyerah haji baru pegah lung hamba dro di Allah ron Tuhan lung yang kena rupanya dengan lapar itulah tunduk dia gefarzukan oleh Allah Taala kepadanya berpuasa 1 bulan yang fardu lain sunan hanya sebenarnya untuk menundukkan nafsu kejip biasa haji urang dalam puasa lebih lega ke terbanding daripada hanaga lebih kegat ke le rata-rata tak urang ada pihak nak semayang dalam puasa yang ge elah daya ke semayang walaupun sihat nanti anak walaupun tak nak semayang le yang le tak menan higa kelah bacut hanya kehinan kalian bulan berkat di puasa jadi yang perlu pegahino yang ke akibat daripada tidak makan banyak makan bunuh nyu adalah akan timbul kejahatan macam-macam nyu akibat ji menyu lapar nyu akan hilang atanya mendum tertegah berkata Ustaz Abu Ja'far rahimahullahu taala neken le Ustaz Abu Ja'far bahwasanya perut satu anggota perutnya gepegah sebuah anggota yang jika lapar ia kenyang segala anggotanya yakni tetap segala anggotanya perut sebuah anggota yang sekira perutnya lapar apabila perut itu lapar kenyang pun lapar kenyang apabila perut itu lapar yang mana jika lapar ia kenyang segala anggota apabila perutnya terau segala anggota lain apabila perutnya dek segala anggota lain terau kiba mana terau tetap hana masalah hana rewel mata punyung jaro dan sebagainya karena perut dek dan jika kenyang ia munyo perut katro ia lapar segala anggotanya akan dek segala anggota mata dek akan mencari sesuatu yang berlebih-lebihan yang faedah telinga juga demikian kaki juga demikian hai bersih lagi serara urang apabila agaknya kan agama sebagai pegangan ke ban kala pengnya ke masalah yang laudip ke kan ban kala peng yang ke yang perumuh kam tamah hele pada jut memang tapi bak haek dijalankan lagi nabi yu yang menantu masalah nyan watai agaknya kala peng kamangat kemenan nyan pun nilai kan nafsu apabila hendak terkontrol dengan ilmu dan iman masalah kan gelarang kawin lebih-lebih daripada sadwa kan gelarangnya tetapi akibat haid terjaga yang masalah jin terlantar yang lain kan akibat hanya karena hendak terkontrol dengan ilmu maka jika lapar ia apabila dihdui dan jumlahnya ada pekerjaan ini bahwasanya segala perbuatan laki-laki dan perkataannya atas sekira-kira makanannya dan minumannya nyemban ke tak gecok kesimpulan jumlah ke kesimpulan watai gecok kesimpulan ke but getanya pekerjaan ini bahwasanya pekerjaan perkara yang disampaikan kesimpulan bahwasanya segala perbuatan laki-laki dan perkataannya but getanya tuto getanya yang ke mekri putra yang terpajuh dan puan tajib yang bantak menyurung cukup rusak ke khabar bela bunuh putra ni baju ngapai tanya yang mana pun najelah yang baju bunuh pun najelah yang dijib bunuh orang tak pegah khabar cukup rusak ipu but pi cukup berlah
hanya kenyan tergantung makanannya dan minumannya. Nya cocok gak tak tutunya ke begah, yaitu segala perbuatan laki-laki seseorang maksudnya, segala perbuatan seseorang itu dan perkataannya itu sangat tergantung bagaimana makanan dan minumannya. Ini kan cocok kata-katanya, ged ungkapan kata-katanya. Maka jika masuk yang haram, tentulah keluar yang haram, dan jika masuk yang lebih-lebih, keluarlah yang lebih pula. Seperti makan itu adalah perumpamaan, yaitu apabila kita mengenyan yang haram, maka tentu akan keluar yang haram dosa. Dan jika masuk yang lebih-lebih, tentu akan keluar pula sesuatu yang lebih-lebih. Perbandingan seperti makanan itu adalah benih perbuatan. Sebab makanannya adalah benih, bijih untuk lahir but yang dari makanannya menjadi bijih, dan segala perbuatan itu tumbuh nyata ia daripadanya. Jadi makanan minuman katanya itu menjadi benih untuk apa? Benih untuk melahirkan perbuatan. Untuk melahirkan perbuatan itu adalah sesuatu yang tumbuh daripada benih yang guna. Teman munyo bijih hana bere, tentu akan lahir atayah hana bere. Munyo bijih bere, maka insyaallah akan lahir juga yang bere. Maka je utamanya halalnya. Nak kerja ada anak tanya kau nanti putar bidum ka anak tu. Tapi haram, tapi syubhat, tapi halal, yang kena tergantung. Dum yang halal mantang yang tabi punya lebih-lebih bab pajuk, sebnya ke masalah. Pulam yang syubhat, lebih-lebih lah masya-Allah yang haram. Yang kena berapa? Akhlak rela perangui hamdan ohban pi. Nyo berarti kesimpulan dia akibat daripada banyak makan yang kedua adalah mudah terjadi kejahatan lewat anggota zahir. Timbul kejahatan lewat anggota zahir, sehingga anggota zahirnya dapat terbangkit kepada kejahatan-kejahatan sekurung-kurung kepada sesuatu yang sia-sia, yang sekurung-kurung tak lanjut laju. Dan yang ketiga, yang kelih nyopi kamu masalah haju-haju ulam kan timbul kejahatan mantang bahwasanya di dalam banyak makan sedikit faham dan ilmu. Haib dah tangkap kita ke pegah. Waktu kita belajari ilmunya mutasimiki haib pakan karena makan banyak. Karena utak katanya hidup lelendir akibat daripada makan. Punya kebelah dalam kitab lain tu. Dan kita Arab nak berbagi adab supaya mendapatkan ilmu, kuat hafalan. Yang pertama itulah sedikitkan makan. Lebih agak kita puasa. Sekurung-kurung puasa Senin Kamis. Hanya urung-urung dalam yang bak ge putakeun ge pahami ilmu ataupun ge tuntut ilmu nya bersungguh-sungguh nya kena sedikitkan makan. Karena pikiran tanya hak semike yang lebih-lebih hak diperah pikiran apabila makan itu banyak. Nya gekeun akibat daripada banyak makan yang ketiga yaitu sedikit faham, hak dipahami. Kan hana makan nasi perle sebab makanannya dan sedikit ilmu. Maka bahwasanya perut yang kenyang nya menghilangkan cerdik. Yang kele yang tak le bangai geunya makan lom le. Makan banyak makan. Le tak kan lagi kan orang yang bebal, orang yang bodoh makannya sangat banyak, pikirannya sangat tumpul, sangat pendek pikirannya. Dan saja telah benar Ad-Darani. Nanti ulama putra dipegah oleh Syekh Ad-Darani rahimahullah taala sekira-kira berkata ia nepegah li Ad-Darani, apabila engkau berkehendak satu hajat, tanya perle kepada sesuatu hajat daripada beberapa hajat dunia dan akhirat. Itu yang menginginkan hajat keperluan, apakah keperluan dunia ataupun keperluan akhirat, perle ba Allah Taala, maka jangan engkau makan hingga didapatnya akan dia. Baik letat paju makanan, Allah nak galak kepada orang yang letat paju makanan. Sehingga sampai berempat yang kesedikitkan makan nilai sekurung-kurung yang ke ataupun tak puasa kan sekurung-kurung cara yang sedikitkan makan berpuasa angka sedikit makan tit nyambat sampai terkenan ke bekah yang kejit orang yang rajin berpuasa ataupun orang yang sedikitkan makan nyo Allah Ta'ala kabulkan hajatnya betul Allah Ta'ala nyambat dia bekah so pegahnya yaitu ulama yang bernama Syekh Ad-Darani ni pegah tiba kasa manta apabila engkau berkehendak satu hajat daripada beberapa hajat dunia dan akhirat, nak keperluan teba Allah Taala begitu keinginan tanyo, hajat tanyo, maka jangan engkau makan. Kan berarti baik dak makanan hana paju sama sekali kenyan, nyu sedikitkan makan, baik berlebih-lebihan bak makan hingga dapatnya akan dia. Maka bahwasanya makan itu mengubah akan akal, nyalomnya akibat. Bahwasanya makan itu dapat dirubah akal tu.
Akal getanyo dari cerdas akan berkurang kecerdasan. Akal getanyo dari dan semikir, nyu hak dan semikir le ju. Pakan karena akibat makan bunuh. Dan ini pekerjaan yang amat nyata. Nyu sesuatu yang jelas memang dapat dibuktikan lagi dalam kehidupan. Ketahui orang yang diketahui orang yang mencobakan dia. Nyu memang kata coba memang nyu lagi dengan sebab banyak makan. Sebab ada makanan pada nak fikir mana lain pikiran tanyo kan. Ya fikir je kan dengut tak kan. Ipa dieng dumpa sama ngat tak dumpu je nafsu tanyo menan. Awak tahu ujian bacut nya le pakan ke saja tinggal Ya kan ada kau ujian tangyo mangat tak pulang sebab ujian. Benarnya sama ngat tak kira tu. Antuk dengan makan mana sama ngat tak kira tu. Yang kemudian dumpu lagi nya. Itulah nafsu. Ipu berat bak tubuh tu. Sehingga saja tinggal tu. Tapi Yohana Talwan nak lagi yang relah tayong ke tapi kadang karlah dah itu bawa teh lah sedak ji. Haji tak nampak pahala yang raya-raya. Teman kan kata bawa teh karena bak dengut tu bak tak kejit geyu perang ya. Sebab gue pegah kan ibadat semakin berat tapubutnya semakin le pahala. Jadi beda-beda orang je beda-beda ibadat ji. Semakin berat bak tapubut ibadatnya semakin jai pahala ibadatnya. Lada orang berat bak semayang. Semayang sunat pula semayang sunat berat. Yang paling jai pahala. Lada orang berat bak baca Quran. Punya sembahyang sunat kau yang gampang, mudah. Baca Quran ni payah dah. Yang cukup le nilai baca Quran ni kau nya terbanding kepada orang yang mudah baca Quran. Nya mana je. Beda-beda orang. Lada mugaknya jemaat ke bak ke sembahyang, jemaat ke bak baca Quran, bak bersedekah nya cukup berat ke. Bak infak. Berat ke bak bersedekah. Nyan pun masalah senya atuji kakeh menyohana ke menyogo bersedekah. Nyan pahala kau nya lebih raya karena berat. Yang ban. Jadi masalah bunuh masalah bakti itu saja. Sehingga tengok ipu berat kena rat kan? Ipu berat beda-beda tanya uji. Beda-beda yang kejit takalan ni tanya lada murung kan munyo harta sapu hana mutun katnya. Yang baik dapat kajak ber, dapat kat semayang yang mutun. Lada bak bu ibadah mutun, dapat kat sedekah. Jadi tanya nak benarlah baca sapu, sedekah nasid. Hai semampu ke tanya, bebe mampu tu. Tajuk pajan-pajan mampu. Nyamban. Apabila kamu mampu tu. Kalau kena je lebih hana sama sekali kan tiga yupu berat draw sampai masalah hudib dia hana asyik menan kanyo akibat yang keleh. Jadi kesimpulan di keleh anak tak panjang uraian akibat daripada banyak makan yang ketiga adalah akan mensedikitkan faham, dapat menghilangkan kecerdasan, dapat menghilangkan ilmu. Nyo akibat makan daripada yang keleh. Banyak makan maksudnya. Yang keempat bahwasanya pada banyak makan sedikit ibadat yang lain. Yang keempat banyak makan itu tentulah sedikit ibadat. Dia kabut drawai. Karena bahwasanya apabila banyak seorang manusia akan makan, tirara urang banyak makan niscaya berat tubuhnya. Tubuh citka berat. Wateka berat tubuh tentu saja galiblah dua matanya. Mana galib kaipu berat itran mata tu. Itran mata untuk tengok tentu. Kaipu tengok tu. Kaitra mata untuk tengok ni kunyo yang terbegah bunuh. Pada kala dapat jauh nyan si kai pediung tempat haju. Dan lemah segala anggota. Nyan anggota si kapek pok ju kon mudah pegah ju li. Hana daya li ju akibat daripada banyak makan. Uro sibuk tebut macam dah pubut. Dalam keadaan tayo berpuasa uro. Malam pun tak kira teman. Napa juh makanan lebih becut. Nyan si traweh si kaik le ju. Lepek lepok tengok terubah hinan hanam tinggal tapu le ju. Nyan ke ada akibat makan yang masalah saya. Kali kerja ke bulan ibadat ke tanya. Dalam puasa kan sering lagi kan. Padahal kan berarti hanjit harkat, hanjit usaha kan nyan ke bega. Hana gak larang oleh Allah Taala untuk berusaha. Tapi harus ingat dalam bulan nyan ngejanji pahala yang lebih-lebih dum. Ramai tanya horat tak raih pahala teman. Menyulu lalu terat lain. Maka tiada datang daripadanya sesuatu melainkan tidur ya latah buah bunuh. Menyo memang kabrat tubuh kaitan mata tanya untuk tengut lemah segala anggota nyohana jalan lain melainkan tidur. Tidur. Dan jika bersungguh-sungguh ia maka adalah ia seperti bangkai yang tercampak. Ban buat ke jadi apabila bit si tapu berat draw tu cukup berat tengut tu tapu turn tengut si cukup berat tengut tu keakibat daripada banyak makan bunuh. Dah pupuk ibadat tapi ber depu tanya kalau lagi bangkit tu ber ibadat ke benar nyamban ke beranya ke kan bangkai yang tercampak kalau lagi bangkit tu ber tanya kan dah tiga gawa menang tapi dia tak lawan
Tapi karena tengok dia tak lawannya ke hana moh pi datang dengan sempoyongan kan tubuh dia pakan karena berat tak tengok yang kemudian juga berahino apabila pun katanya jika bersungguh-sungguh ia bersungguh-sungguh ipu beradroy ada tengok lawan tit nyan adalah maka adalah ia seperti bangkai yang tercampak yang lagi bangkai tu boh nyan menan ke bagah. Jadi kesimpulan lom akibat daripada banyak makan yang keempat ini adalah akan mensedikitkan ibadah. Bahkan syahna merupakan ibu ibadah. Sedikit tegedi pun tak berat draw tu. Hanya ke kata biar-biar tu hanam tak orang ban pi. Tapi tak lawan seilai lawan sampai terbiasa. Dah tak lawan. Baik tangkai tengok berarti menyumenan baik tak lawan. Ini sikap berat lom. Hana tak lawan ni sikap berat lom maju. Kata kil apabila kamu kenyang perut maka bilangkan dirimu itu orang yang lumpuh. Menan juga begah. Nekul lekil le sebahagian ulama apabila tanyo tro ke begah kira ju tanyo urung lumpuh yo. Hai urung hana sapuna. Ka lumpuh keun. Monyo katro nya ka lumpuh tanyo. Hasil memang menan. Pakal lumpuh si hai dapat buat ibadat lain le lumpuh. Dan sanya disebut cerita daripada Yahya bin Zakaria alaihi wasallam. Nyo Nabi Yahya yo. Yahya anak Nabi Zakaria alaihi wasallam. Diceritakan daripada Yahya disebut cerita daripada Yahya daripada Nabi Yahya putra Nabi Yahya bahwasanya iblis nyata baginya dan atasnya beberapa pengkail kawi bahasa katanya pancingan Nabi Yahya bahwa iblisnya ni nak kawi yang alat untuk memancing manusia sehingga kok jai manusia dumikap pancingan ji lagi engkut dong watai tati itanya umpun watai tati kawi lampaya lam laut lam kerung iman ikap karena jengkut inan begitu juga manusia hanya cukup ledum terpancing lewat pengkail iblis nakawi yaiti iblis iblis itu adalah baginya atasnya beberapa pengkail daripada tiap-tiap sesuatu maka sabda ia bagi apa ini nya kalau lagi tanya orang sang dan sanya tidak kata dan sanya disebut cerita daripada Yahya bin Zakaria bahwasanya iblis nyata baginya atasnya beberapa pengkail menan rupanya iblisnya ijak Nabi Zakaria Nabi Yahya pak sabahuro jadi geui ba kawe dong kok jai menan getanya oleh Nabi Yahya ai pu iblis yang kawe jai tak go patah kena pancing mania pancing mama pancing pui ke kena jadi gedek pega jai tak kawe ba atasnya beberapa pengkail daripada tiap-tiap sesuatu maka sabda ia baginya apa ini hai iblis yang jai tak kawe go hor rencana yan punyan sembahnya ijawab inilah ia syahwat keinginan yang kenyan lewat makan lewat minum kena lewat berbicara yang kotor keji kana yang kena ijaknya kai kawe le iblis yan syahwat yang aku buru dengan dia anak Adam teman yang ibaratkan dengan pengkail yang aku buru aku kejar aku buru akan dia dengan syahwat ini akan anak Adam sabdanya adakah engkau dapat bagiku padanya katanya oleh Nabi Yahya sebab bunuh ipegah le iblis nya ke dengan syahwatnya ke dengan kawinnya ke long pancing Adam anak Adam sehingga mereka itu terpancing cuma katanya oleh Nabi Yahya lon na lagi nyan lon ka pancing leka hai iblis adakah engkau dapat bagiku padanya sesuatu apakah lon mampu tak pancing ataupun tak kawilung sehingga lon terjerumus lagi kebanyakan manusia nyamban sembahnya tiada menyoron hai yang baik ke iblis menyoron hasil tak pancing yang baikun melainkan rupanya melainkan tapi cara menyoron supaya ron terpancing akan mekap kawilung maksudnya bahwasanya engkau kenyang satu malam aci kepajuh bu putra semalam ikinan julung lu kawiron artinya akan lu pegak dron haid ibadatnya menjadi katanya kalau nabi-nabi yang awal pakai bahan hana merasa kenyang yang berlebihan sehingga menimbulkan apa ibadatnya hana nyamban nyong yang gede pegah putra rupanya kenan kaikap saboh pancingan iblis ile kaikap saboh kena dengan banyak makannya yang gede pegah keron haid yang pegah iblis tiada melainkan bahwasanya engkau kenyang satu malam menyugata katro tu mesti malam matang baik letak tadi maka kami beratkan di kau daripada sembahyang nya akan haid pubut je sembahyang malam haid
zikir malam haid pakon karena katro nyu tanya sang urang hana tro tak tahajud malam tetap haid dah benda semai tahajud ya haid tanya tapi banding pedang malam daripada luput subuh lebih baik tanya gucok subuh karena subuh itu fardu jadi sunat cuma zikir haid ana apa sambung je malam adalah pelawiknya urung menjaga bak atai hana faedah bak atai yang faedah teh haid menjaga yang kalian dorongan kibar orang kan nya musim bola ya kan hanya kenara mentang jit apa banding kerau tu nyambannya salah satu tantangan gepuduk oleh Allah lagi kita tanya kan gepuduk oleh Allah Taala gepegalak bak bola nya kan bak atas sia-sia putra faedah jit acok daripada bolanya munyo bunuh but dari maghrib linca pos sekian tapi dari pos sekian jan kadang bunuh tak lah istirahat lah sehat nya bedah tu bola yang keditnan tanya kadang ataupun hana tatubit ilai bunuhkan padahal dengan berlangsung pengajian hana tatubit banyak tatubit batai kena bola yang penilaian bakro tu yang satu cobaan satu tantangan yang gepegal oleh Allah Taala beda-beda tanya beda-beda gepegal oleh Allah lada murung gepu berat di yang kebak galak bak yang sia-sia lagi nyan sehingga hana gepegal bak ibadat lagi sirara urung lada gebuh syahwat kurungian berat lada murungian kan berat tak tahajud menyu kegalak menyu bagian urinang kok berat galak kok pengaruh ladang buatnya galak rat baru megah-megah rat harta ni kedih rat goknyan pakaian goknyan berlebih dari gop nya menyuka saban ni belau gop pakaian goknyan nya karisih gang pakai ele pokoknya berhebat kena rat nya tantangan cobaan kan apabila tanya hanta sadari nya masalah udip tu tak anggap ditanya nya hana pupu padahal cukup masalah kan kan le ke macam-macam model urang ladum angka bak galak beraya sabi-sabi berhidup hebat sabi-sabi bak manusia hebat segala sisi ladum masalah ngan syahwat ladum masalah ngan yang kelaganya ngan yang sia-sia mana kan gebuh hobi-hobi lah Allah ladum hobi mana ladum hobi medih macam-macam dum apabila itu menjerumuskan kepada kejahatan yang satu tantangannya bak Allah Taala yang gejuk ke tanya hana tersadari tapi kesukaan dah pedrot sabi-sabi hana pudak pedrot punya kesukaan yang bertentangan dengan syariat bertentangan dengan agama nyamban buka tak ulam nyo ke akibat daripada menyo kata tak perlu makan nyo akan lumpuh berat tubuh kata ikil iblis lumpuh berat tubuh dron sehingga ron haid sembahyang malam maka sabda Yahya nekul Yahya nekul Nabi Yahya mantang cerita dengan iblis taknyo nekul Nabi Yahya sebenarnya bahwasanya aku kenyangkan perutku kemudian daripada kemudiannya selama-lamanya gekul Nabi Yahya temenan gedingo munyo menan kapegah iblis nyo mulai dari uronyo long han akan long pajuh makanan sampai troli selama-lama aju walaupun berkan hanasit pulamnya kai pegah rahsia iblis nyo mulai dari uronyo long han akan long pajuh makanan yang trolong li selama-lama sembah iblis sebenarnya sumpah iblis pu sembah iblis hijau oleh iblis sebenarnya tiada aku nasihat kemudian daripadamu akan seorang selama-lamanya nyo bahasa katanya kan telah lok pegah bak drone nyo kan hulung pegah nyo bak drone musira urang halung pegah li keput malam kabucau kali pegah bak Nabi Yahya iaitu rupanya kena rat pancingan iblis rat banyak makan sehingga Nabi Yahya kagak pegah nyo kali ka pegah ikah iblis nyo bibit ilung lunyo nyo lamanya julung han akan lun pajuh makanan li berlebih-lebihan remaji iblis pi kaicah hai ka bengeh di yang ketelah lun memang lu pegah bak drone nyo lu nasihat lu pegah nyo barang kajian halu pegah li ba urung lain maka inilah pada mereka yang tiada kenyang dalam umurnya melainkan satu malam nyo geuk pegah nyo adalah urang yang hantom pernah tro melainkan si malam tro dikasih perleh oleh iblis nya si malam tro tu kasih perleh oleh iblis bak malamnya maka betapa dengan orang yang tiada lapar dalam umurnya maka kiban ke orang yang sepanjang umurnya tidak pernah merasakan lapar terus sabi nya tiga mentang tro tu sabi-sabi lapar kasih releh dengan tiga tro pulang memang hantam pernah kenyang hantam pernah ada sabi-sabi tro bagaimanakah orang yang tiada lapar dari dalam umurnya satu malam hantam pernah kenyang hantam pernah tro koknya hantam pernah ada ke kemudian maka lebah ia mengerjakan ibadat tiji kiban ke urang yang hantam pernah ada adi sabi-sabi tro goknya kiban cara dapat goknya loba bak pupuk ibadat kiban cara goknya sempat bak pupuk kebaikan padahal goknya hantom pernah merasa lapar tro sabi-sabi yang kajian 5 mentang ke-5 jadi 5 buah nyo kana akibat 10 buah ke berah le Imam Ghazali hanya 5 buah kana ile nyamban ke berah rupanya tinggai pu pacut tu
bacut tu dan kelima maka kata Sufyan bermula ibadat itu penjara dan rukun jalan baik dukun rukunnya itu khalwah pegawainya itu lapar. Nabi Ud kata-kata hikmah berkali Sufyan ibadatnya adalah penjara pencarian sesuatu yang dicari dalam hidup ibadat sebenarnya. Ibadat itu sesuatu yang dicari. Lagi itu kami tapeng, tak usaha kami tapeng yang kennya yang kami tentu saja pihak tertempuh jalan-jalan untuk ibadahnya kepada mitapeng. Hanjut pihak terpelajari kiban cara igop hayu baik mitapeng sehingga hasil banyak. Yang kebenaran nyogek nyantit. Yang sebenarnya bermula ibadah itu pencarian. Sesuatu yang dicari dalam hidup ini adalah ibadat. Adapun jalannya, makna rukunnya jalan. Jalannya itu dengan berkhalwah. Menyertanya selalu bergaul dengan manusia sehingga han terkontrol. Nyurilah tu. Mana berkhalwah pakailah watai untuk pupuk ibadat. Walaupun tanya ada pakai watai untuk bergaul dengan manusia. Jadi jalannya itulah berkhalwah. Pegawainya, pegawai yang tukang bantu tanya. Yang pegawai. Kita kan karyawan, tukang urung kerja ke urung bantu buat tempat kerja. Ini pegawainya artinya jalan yang kita tempuh. Jalan yang kita tempuh untuk truk tanya kepada ibadat itulah lapar. Nyamban tu bagah. Jadi tacok kesimpulan 3 ya. Tipluh boh akibat daripada banyak makan. Nyo makan halal nyo. Menyongai yang haram tiap kali kebahalikut. Yang pertama akibat daripada banyak makan mengeraskan hati dan hilang cahayanya. Cahaya hati, hilang cahaya hati. Yang ke han mudah kasih sayang, han mudah khusyuk dalam salat. Ini kan hilang cahaya hati. Yang pertama. Yang kedua, membanyakkan makan itu dapat membangkitkan ataupun mudah untuk membangkitkan menimbulkan kejahatan lewat anggota zahir. Pada ibunuh lang perut dapat makanan. Akibatnya yaitu akan membangkitkan kejahatan maksiat lewat anggota zahir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga daripada banyak makan itu akan sedikit paham, akan kurang akal, kurang cerdik, kurang faham, kurang ilmu. Nyo akibat banyak makan sih. Kurang pemahaman dalam agama. Yang keempat, banyak makan, bunuh kurang paham kan? Nyo sedikit ibadah. Yang keempat, sedikit ibadah. Yang keempat, haid apa ibadah, tegedi pun haid apa ibadah, maka kita dalam susah payah. Yang keempat, dibegah oleh Imam Ghazali. Nyo kajian nah, keban apa pada yang. Nyo. Nyo pengaruhnya tiga pajuh sehingga memayahkan perut danyo. Tadi pajuh bacut, teman dah pajuh lam, pajuh dah pajuh le memang dah pajuh. Lega pajuh. Dah pajuh bacut, teman engkau butuh lam, pajuh lam bacut tu. Nya ada masalah. Engkau mudarat hai kagrah dah jeb ila bacut tu. Antek kadek dalam pajuh lebih sekedar tapi nyenhan. Tapi tiga pajuh jai-jai untuk pajuh lam jai masalah tapi. Yang kedua yang sedikitkan. Ya. Jadi Allah ciptakan neraka dan surga. Ya. Bagi hambanya, hamba Ya. hamba yang beriman. Itu pilihan hijau neraka, Ya. hijau surga. Kiban pilihan Pilihan dan roh. Ya. Untuk apakah mana saja untuk tak nak terima akibat lagi tanya apakah syurga dan neraka nyo pada hakikatnya itulah pilihan Allah kan pilihan danyo. Cuman pilihan Allahnya hana tahu kena tepu sehingga hanjit takun lagi tanyo. Nyo berarti memang tika salah Allah tak anggap kepugat pertama dalam neraka sika gede-gede tanyo kagede-gede kita nyo berarti dalam neraka hana. Yang ke guyu kirim syariat supaya tak pilih yang baik. Itu yang kau hantar dah jenguk, jangankan tak jenguk ke tanya apakah ahli neraka ataupun kan ahli neraka ataupun syurga, mekentu hendak kebang kehidupan tanya rahsia Allah. Cuma sagai li Allah Taala you pilih kebaikan, gepetren tu syariat. Menyotane yang pilih tanya dalam syurga ataupun dalam neraka siapa yang pada hakikatnya Allah. Cuman gepegat syariat li Allah Taala sehingga salah dengan syariat. Yang pilih so draw tu pedakun. Ya, walaupun sebab yang kebegal Allah karena Allah kagak pede nyo tanyo nyo ya tayangget nyo tamu no tayahan agat pilihan terserah kamu yang mana engkau pilih cuman berat tak buat apa buat ada kebaikan nyo ko ino gilawan sebab Allah kirim nafsu katanya
kirim syaitan tantangan-tantangan lain nyamban yang sebejihinan untuk draw tesit nadro sebab buka draw oleh Allah sehingga salah Allah sehingga dia tanya sehingga apakah hendak sembahyang nyin kan dijawab oleh hambanya karena hendak kehendak oleh Allah kan yang terjawab sebab yang terjadi bak tanya sehingga hendak sembahyang pakan lalu lu ya Allah gaduh urus harta sibuk yang ya Allah gaduh lunjak gede yang kena terjawab hendak jawab hai depu karena yang tanya oleh Allah pu sebab yang terjadi bak tanya karena kena pu sebab yang terjadi bak Allah pu sebab yang naba Allah sehingga hanaruh ji pupuk ibadat kena yang tanya oleh Allah tapi pu sebab yang terjadi bak tanya sehingga tanya han sempat pupuk ibadat yang tanya oleh Allah dan hanya takkan zalim Allah pi pada menan hanya mendum serba tertutup rahasia Allah nyamban nyangka menyoka kajinya wallahu alam bisawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad